Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah dilanda gundah gulana. Pasalnya, Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag dikabarkan bakal mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Netanyahu. Diketahui surat perintah tersebut buntut kasus genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Dikutip dari Tribun News, kabar bakal dikeluarkannya surat penangkapan itu membuat para petinggi Israel langsung melakukan rapat darurat. Rapat yang dilangsungkan pada Selasa 16 April 2024 lalu itu juga turut dihadiri tokoh serta elit politik dan hukum Israel. Seiring dengan hal itu, dilaporkan bahwa Netanyahu meminta bantuan Menteri Luar Negeri Inggris dan Jerman. Ia meminta agar kedua negara tersebut melakukan intervensi guna mencegah dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC itu. Lebih lanjut dikabarkan bahwa surat perintah penangkapan Netanyahu itu kemungkinan akan dikeluarkan pada akhir bulan depan. Dalam rapat itu pula, para petinggi Israel juga mengangkat isu krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Selain itu, mereka juga membahas pernyataan beberapa negara yang menyebut Israel melanggar hukum internasional. Iran tampaknya tampil pusing atas serangan yang dilakukan Israel ke kota Isfahan pada Jumat 19 April 2024 lalu. Alih-alih terprovokasi, Iran terlihat menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya penerbangan di Bandara Iran pada Sabtu 20 April 2024. Dikutip dari IRNA, kepadatan penerbangan terjadi lantaran antusiasme warga Iran untuk melakukan perjalanan umrah ke Arab Saudi. Muhammad Hussein Ajilian yang bertanggung jawab atas operasi haji di Iran Airports Company mengatakan, 11 penerbangan dari banyak bandara dijadwalkan untuk menerbangkan warga Iran untuk umrah. Bandara Internasional Mashhad akan melakukan penerbangan pertama pada Senin 22 April 2024. Kemudian disusul bandara-bandara di kota besar lainnya termasuk Zahedan, Ahvaz, Tabriz, Zaid, Kerman, Bandar Abbas, Sari, Isfahan, dan Shiraz. Ajurian mencatat ada total 5.720 jamaah yang akan melakukan perjalanan umrah ke Arab Saudi. Usut punya usut, ramainya jamaah umrah ini terjadi karena faktor perubahan kebijakan bilateral antara Iran dan Arab Saudi pada akhir tahun lalu. 3 pejuang Hizbullah dikabarkan tewas dalam sebuah serangan yang dilakukan Israel. Diketahui serangan itu terjadi di sebuah rumah di Lebanon Selatan pada Sabtu 20 April 2024. Selain itu terdapat pula 2 pejuang Hizbullah yang mengalami luka parah akibat serangan udara Israel di daerah Al-Jebain itu. Dikutip dari NDTV, asap hitam tampak mengepul di udara selesai serangan yang menewaskan 3 pejuang Hizbullah. Konvoi mobil ambulans pun tampak bergegas menuju lokasi kejadian. Lebih lanjut, rupanya Hizbullah melancarkan serangan balasan. Hizbullah menyampaikan bahwa pihaknya menyerang 2 bangunan yang digunakan oleh tentara Zionis di Metula dan Shlomi di Israel Utara. Dalam pernyataan sebelumnya, Hizbullah mengklaim telah menembaki sejumlah target Israel, termasuk tentara dan peralatan mata-mata. Sedangkan militer Israel mengatakan telah menyerang sebuah kompleks dan pasukan Hizbullah di daerah Aita Ashab. Serdadu Zionis itu juga menyatakan adanya penyerangan terhadap Hizbullah di daerah Farkela. Israel disebut melakukan genosida di Camp Nur Sham pada Sabtu 20 April 2024. Aksi itu dilakukan tentara Zionis saat pihaknya terus menyerbu kota Tulkarm dan Camp Nur Sham yang mengakibatkan sejumlah korban jiwa. Dikutip dari Middle East Monitor, diketahui bahwa pengepungan itu telah berlangsung sejak Kamis 18 April 2024 malam. Tentara Israel mengepung kamp tersebut dari segala penjuru. Pasukan Zionis dikabarkan juga mengebom rumah-rumah warga Palestina menggunakan bom energa. Bahkan militer Israel terus-terusan mencegah ambulans untuk memasuki kamp Nur Shams. Mereka juga menghalangi pemindahan orang-orang yang terluka. Semua penghuni kamp pun mendadak menjadi sandera tanpa makanan dan listrik. Lebih lanjut, pada Kamis malam, Radio Angkatan Darat Israel mengumumkan bahwa IDF mulai melaksanakan operasi militer berskala besar di kamp pengungsi Nur Sham.
Kelompok hacker Anonymous mengumumkan bahwa mereka berhasil merembus database tentara pendudukan Israel. Mereka lantas berniat untuk mempublikasikan dokumen militer dari peretasan database Israel ini. Dikutip dari Tribun News, disebutkan bahwa kelompok hacker itu memiliki lebih dari 20 GB data, termasuk 233.000 dokumen penting milik Zionis. Pernyataan hacker itu dibuktikan dengan sebuah klip video yang memuat logo Departemen di Staf Umum Israel. Namun tentara Israel mengonfirmasi bahwa kemungkinan kebocoran informasi pihaknya rendah. Sebelumnya, sebuah kelompok cyber Iran bernama Handala juga melakukan hal yang sama. Mereka meretas sistem radar Iron Dome milik Zionis. Handala lantas mengklaim telah menyebarkan 500.000 pesan teks ancaman pada warga Israel. Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry menekan Israel agar membuka penyeberangan ke jalur Gaza. Ia menegaskan agar 6 titik penyeberangan dibuka guna masuknya bantuan kemanusiaan. Dikutip dari Tribun News, Shoukry menyebut ada konsekuensi tersendiri bagi Israel jika menolak membuka 6 titik penyeberangan ke jalur Gaza. Jika ditolak, maka Israel melanggar hukum internasional. Lebih lanjut, Shoukry mencatat bahwa Mesir telah melibatkan sekutu internasional dalam mendirikan pusat distribusi bantuan di Gaza. Seperti diketahui, Israel masih terus melancarkan serangan ke Gaza, meski pihaknya kini juga berseteru dengan Iran. Israel melancarkan serangan balasan ke Iran seusai wilayahnya dihujani ratusan rudal dan drone. Namun meski tengah berkonflik dengan Iran, Israel masih menjajah warga Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.